Kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan keuangan. Sebelumnya itu, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasiruddin dengan NIM 2020110040. Perkenalkan, nama saya Kasyifa Nursinta dengan NIM 202011110041. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Anggun Gutsia Ulfah dengan NIM 202011100067. Perkenalkan, nama saya Dwi Mika Diana dengan NIM 2020110069. Perkenalkan, saya Geraldine Jesoai dengan NIM 2020110101. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan yaitu kegiatan perencanaan, pengolahan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Nah, selanjutnya yaitu tujuan adanya manajemen keuangan. Untuk poin pertama, menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan, masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Untuk poin yang kedua, memaksimalkan keuangan perusahaan. Tugas manajemen keuangan bukan hanya untuk mengawasi keuangan, tetapi juga mengawasi aktivitas anggaran dana yang tidak menguntungkan bagi perusahaan dan dapat dihilangkan dan diganti dengan aktivitas yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Untuk poin yang ketiga, mempersiapkan struktur modal. Manajer keuangan dalam merencanakan struktur modal harus bisa menyeimbangkan anggaran yang dimiliki dengan dana yang dipinjamkan perusahaan. Untuk poin yang keempat, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuntungan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka yang panjang. Berikutnya yaitu poin kelima, meningkatkan efisiensi dengan menggunakan dana yang tepat pada semua aspek. Maka efisiensi dana perusahaan akan terus meningkat. Poin keenam, mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Poin yang selanjutnya yaitu mengurangi resiko operasional. Keputusan yang tepat yang dilakukan manajer keuangan akan berpengaruh terhadap resiko bisnis yang tidak pasti di setiap waktu. Dan poin yang ke-8 yaitu memastikan kelangsungan kehidupan perusahaan. Manajer keuangan memegang peranan penting jalannya sebuah perusahaan. Keputusan yang tepat akan mampu membuat perusahaan bertahan di persaingan bisnis. Namun sebaliknya, keputusan yang tidak hati-hati akan menyebabkan sebuah perusahaan itu bangkrut. Yang terakhir, mengurangi biaya modal. Manajer keuangan harus membuat perencanaan modal yang tepat agar penggunaan modal dapat diminimalisasi sedemikian rupa. Baik, selanjutnya yaitu fungsi manajemen keuangan yang harus diketahui. Selain tujuan manajer keuangan di atas, manajer keuangan juga mempunyai fungsi-fungsi tersebut. Di antaranya yaitu ada planning. Apa sih planning itu? Planning yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Kenapa? Karena perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung laba rugi, dan merencanakan arus kas. Yang kedua ada budgeting. Budgeting itu sendiri kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan mungkin anggaran yang ada. Yang ketiga ada controlling. Controlling yaitu melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat ada auditing. Auditing yaitu proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadi penyelewengan dan penyimpangan dalam perusahaan. Dan yang terakhir yaitu ada reporting. Reporting itu sendiri melaporkan keuangan. Melaporkan keuangan perusahaan harus dilaksanakan secara terbuka dan transparan di semua kalangan perusahaan. Laporan ini berguna untuk memberikan informasi keadaan keuangan. Selanjutnya adalah prinsip manajemen keuangan. Prinsip manajemen keuangan ini ada 7. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan,
sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Yang kedua yaitu konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Yang ketiga yaitu kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Manajer keuangan juga harus mempunyai strategi keuangan yang tepat. Untuk yang keempat yaitu transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi tentang aktivitasnya dengan orang yang berkepentingan. Untuk yang kelima yaitu standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Integritas. Yang keenam adalah integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Yang ketujuh adalah pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Terima kasih. Aset daerah Kota Kediri. Nah, ini dikemukakan oleh Soleh Farid Dwi Kurnia dengan NIM 174021533877. Tingginya tingkat penduduk, banyaknya anak-anak yang sekolah, tingkah kesehatan orang-orang di Kediri menjadi daya tarik untuk diteliti pada masalah ini. Nah, mungkin ini masalah yang begitu penting dalam menentukan apakah kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri sudah terjamin kesejahteraannya atau belum. Nah, mengingat tergantungnya dengan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak yang ada di Kota Kediri. Fokus masalah yang ada pada penelitian ini yaitu bagaimana sistematis tata cara pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak daerah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan apakah pengelolaannya sudah berdampak positif bagi masyarakat di sekitar, khususnya di Kota Kediri sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis model interaktif dan diuji keabsahan datanya dengan triangulasi, member checking, dan perpanjangan pengamatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengelolaan pajak daerah di Kota Kediri sudah mengikuti pedoman undang-undang yang berlaku. Dari segi strategisnya, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pajak daerah sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena di dalam pengelolaan keuangan terdapat beberapa dana yang gunanya untuk disalurkan kepada masyarakat agar kehidupannya bisa terjamin dari segi pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Terima kasih. Selamat datang semua. Hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pengelolaan keuangan. Dalam pelatihan ini, kita akan mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk mengelola uang, sehingga diharapkan peserta dapat meningkatkan taraf hidupnya. Kita memerlukan uang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan, pakaian, rumah, biaya pendidikan, atau untuk biaya pengobatan jika sakit. Jika kita tidak dapat mengelola uang tersebut dengan baik, maka akan banyak pengeluaran yang tidak penting dan berlebih-lebihan, atau hanya akan habis untuk kebutuhan sehari-hari,
sehingga kita tidak punya tabungan. Tidak benar apabila kita berpikir bahwa mengelola uang hanya perlu dilakukan oleh mereka yang uangnya banyak. Karena sedikit atau banyak, uang tetap harus dikelola, sehingga kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Untuk itu, kita perlu mengenal sumber-sumber pendapatan kita. Sumber pendapatan tentu berbeda-beda bagi setiap orang. Apakah dari gaji pegawai swasta atau pegawai negeri sipil tentu berbeda. Sumber pendapatan bisa berasal dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya, seperti dari anak kita. Semua pendapatan yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan kita bisa disebut sumber pendapatan. Baik itu berupa gaji tetap atau dari pendapatan tidak tetap, ataukah dari pekerjaan sampingan maupun pekerjaan lepas. Yuk, kita coba mencatat dari mana saja sumber pendapatan kita. Apakah dari gaji tetap kita saja, atau adakah bonus dan tunjangan lainnya? Kemudian berikutnya, kita catat juga pengeluaran kita. Misalnya, pengeluaran tetap sehari-hari seperti biaya makan, transportasi, pendidikan anak, perawatan kendaraan, juga pembayaran kredit barang yang kita cicil, biaya kesehatan, dan lain-lain. Setelah itu, mari kita tentukan skala prioritas untuk menentukan mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang merupakan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar hidup kita sejahtera. Sedangkan keinginan adalah suatu tambahan pelengkap atas kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi. Dapatkah kita membedakan mana yang merupakan kebutuhan kita dan mana yang merupakan keinginan kita? Seringkali kita dihadapkan pada situasi harus memilih dan memprioritaskan hal yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga kita akan dapat menentukan tujuan keuangan, yaitu target berdasarkan kebutuhan keluarga kita di masa depan. Baik itu tujuan keuangan jangka panjang, seperti naik haji, membeli rumah, mengganti kendaraan lama kita, maupun tujuan keuangan jangka pendek, seperti membeli kulkas, biaya pendidikan tinggi anak kita, dan lainnya. Dapatkah kita rencanakan pemenuhan keinginan kita dalam jangka 5-10 tahun ke depan? Atau 1-2 tahun ke depan? Bagaimana cara kita mewujudkan kebutuhan dan keinginan kita tersebut? Ada banyak produk dan jasa keuangan yang tersedia saat ini. Di antaranya, pertama, kita mengenal produk bank, di mana kita dapat menabung, meminjam, mengirim uang, membeli asuransi, dan bayar tagihan listrik atau telepon. Kedua, produk asuransi, di mana pengertian asuransi adalah produk yang menawarkan perlindungan dari resiko yang mungkin timbul dengan membayar premi di muka. Misalnya, asuransi jiwa yang memberikan uang santunan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Begitu juga dengan asuransi rumah, kendaraan, pendidikan, kesehatan, maupun kredit. Ketiga, ada koperasi yang mirip dengan bank namun berlaku sistem keanggotaan dengan berbagai manfaat, seperti kemudahan pinjaman, modal usaha, bahkan biaya pendidikan, dan tentunya tabungan. Dan yang keempat adalah pegadaian, yang memberikan pinjaman pembiayaan mikro dengan sistem gadai atau penjaminan aset, yang dapat kita cicil dalam jangka waktu tertentu. Dari beberapa produk dan jasa keuangan tersebut, dapat kita gunakan untuk membantu kita. Yang manakah yang sesuai dengan kebutuhan kita dan yang dapat memberikan manfaat paling besar? Cara terbaik agar kita dapat memenuhi keinginan dan impian kita adalah dengan menabung. Ayo, kita giatkan menabung agar kita dapat cepat mewujudkan keinginan dan impian kita.
Apakah kita sudah dapat menentukan berapa lama kita ingin mewujudkan keinginan kita? Berapa jumlah uang yang akan ditabungkan tiap bulannya? Dan kapan hasil tabungan tersebut dapat mewujudkan keinginan kita? Ingat ya, yang terpenting untuk diketahui adalah uang yang kita tabung bukan dari sisa penghasilan, tetapi sesuatu yang sudah kita rencanakan serta sisihkan di awal, dan kita harus disiplin melakukannya. Dalam pelatihan ini, kami akan meminta Anda untuk berperan aktif dalam latihan penyusunan rencana keuangan dan beberapa contoh kasus. Tujuannya adalah agar kita dapat memahami tidak hanya teori, tapi juga prakteknya, dan siap untuk mengendalikan dan merencanakan masa depan dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi, apabila nanti masih ada hal-hal yang belum cukup jelas, jangan ragu untuk bertanya, agar kita semua dapat menjadi perencana keuangan yang bijak. Semoga setelah pelatihan ini, kita akan terbiasa untuk menganggarkan dan mencatat segala pendapatan dan pengeluaran kita. Selamat mengikuti program pelatihan ini. Mari kita mulai merencanakan keuangan, dimulai dari diri sendiri, semangat, dan rajin menabung dari sekarang.